Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda sukses selalu dan masih bisa terus mendulang profit dari pasar modal Indonesia, mendapatkan hasil manfaat barokah dan tentu berimbas kepada keluarga dan sekelilingnya. Kali ini kita coba share tentang cara membuat watchlist saham-saham yang sering terjadi kondisi open sama dengan low, bahkan sering terjadi arah, sedikit juga kadang juga terjadi ARB ya, tapi kita cari yang arah saja teman-teman ya. Nah, watchlist ini kenapa kita buat, karena memang petunjuknya dari PDF atau sebar-sebaran dari guru pasar modal kita, Pak Fir Abdul Jamal itu. Paling mudah kita harus selalu rajin membuat watchlist pribadi mengenai saham-saham yang pernah mengalami kondisi open sama dengan low dan arah. Nah, rumusnya kalau ada saham emiten yang pernah terjadi arah dan open sama dengan low, pada waktu berikutnya itu biasanya tetap akan terjadi lagi fenomena open sama dengan low yang bisa kita ambil peluangnya. Itu pertama. Yang kedua, menariknya ketika kita bikin watchlist, nampaknya kita sudah tidak perlu menggunakan data saham Indonesia yang ya tentu dengan plus minusnya. Ada beberapa teman-teman yang nyaman dengan data saham Indonesia, kemudian ada juga yang kurang nyaman dengan data saham Indonesia karena persoalan pindah jalur dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Nah, yang sekarang ini video ini akan coba membuat antitesa mengenai pindah aplikasi ke aplikasi yang lainnya pada saat bursa buka. Tapi kita harus punya kegiatan pre-openingnya untuk mempersiapkan mana saham-saham yang berpotensi untuk terjadi open sama dengan low. Oke, kali ini kita akan coba praktek di Pintraco Sekuritas dengan aplikasi Profit Anywhere. Langkah pertama, tentu setiap harinya kita harus selalu mantau di RTI bisnis di bagian movers, terus di bagian gainers. Nah, ini ada gainers, loser dan seterusnya. Biasanya kita langsung buka saja gainersnya. Gainersnya ini misalkan pada tanggal 6 September itu BKSL, INCF dan seterusnya. Ini kita cek di informasinya. Open 54, day range-nya 53 sampai 72, berarti low-nya sempat 54 open low-nya, terus kemudian turun 1 poin ke bawah. Tapi ternyata naik arah sampai 33%. Terus kemudian bawahnya INCF juga demikian, opennya 74, low-nya juga 74 dan dia naik sampai 27%. Inilah yang kemudian coba kita masukkan ke watchlist kita di saham di profit atau di aplikasi Profit Anywhere milik Pintraco Sekuritas. Nah, tadi ya Pintraco. Nah, ini Profit Anywhere, teman-teman. Di Profit Anywhere ini tempatnya di mana kita bisa bikin watchlist. Langsung kita buat di bagian shares monitor. Anda perhatikan itu ada yang gambar merah, nomor berapa tuh? Nomor 2 dari kiri di bagian 2. Nah, ini share monitor yang gambarnya CCTV, kita buka. Nah, di situ ini adalah beberapa saham watchlist yang saya buat dari perdagangan minggu lalu. Nah, bahkan kemarin INCF juga sudah masuk. Ada INCF, mana INCF? Nah, INCF sudah masuk di watchlist saya karena sempat terjadi juga open sama dengan low dan terjadi arah meskipun tidak semaksimal yang tanggal 6 kemarin. Tapi untuk cuan konsisten 1% itu lumayan dapat. Nah,
di jam 7.30 informasinya sudah mulai diupdate. Kalau tadi sebelum jam 7 tadi teman-teman, itu OP sudah sama 322, low-nya masih tertulis 322, tapi ketika pre-opening seperti ini low-nya itu sudah 0, high-nya juga 0. Jadi kita menunggu di nanti market open jam 9 lebih 1, kurang lebih seperti itu. Nanti ketika jam 9 lebih, jam 9 itu sudah mulai bergerak dia kemana, low-nya muncul 322, cepet kita langsung beli, geser ke sini, buy. Nah, yang biasa pakai Pintra Sekuritas tentu tahu bagaimana cara transaksi OP yang pertama kali. OP pertama kali biasanya harus memasukkan PIN-nya, PIN kita di sekuritas ini. Tapi untuk transaksi kedua dan seterusnya tidak menggunakan PIN. Itu. Nah, semudah itu saya kira. Nah, ketika itu sudah, kita geser lagi ke bawah. Geser lagi ke bawah, OP sama dengan low, langsung set buy. Set buy. Misalkan 5 ya 5. Langsung kita kembali lagi. Tadi opennya 322, kita dapat 323, misal nanti open lagi kita pasang di rumus yang 513, berarti 1 di harga 322, karena tadi yang opennya kita dapat 323, kita antisipasi di 322. Kemudian di formasi 513 bagian 3 kita berarti berapa? 9 angka ke bawah, 9 poin ke bawah. Nah, itu nanti tinggal dihitung. Nah, latihan seperti inilah yang coba kita biasakan dari Profit Anywhere. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau ternyata saham itu malah turun dan sampai penutupan sore kita tidak bisa keluar? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Pertama, kita lihat akumulasi hari itu di equity kita. Di hari itu perdagangan kita plus berapa, minus berapa. Kalau plusnya lebih banyak daripada minusnya, boleh jadi bisa dipertimbangkan untuk di close semua, ditutup semua, dan kita masih dapat margin dari keuntungan. Misalkan keuntungannya sampai menyentuh angka 1.500, 1.500.000 begitu. Tapi kemudian floating lossnya itu 700.000. Berarti kita masih berani 500, yang 1.500 kita close, langsung deal, kita untung 1.500, kemudian yang floating loss 700 kita potong sekalian. Kita masih tetap posisi menang, win is win. Jadi 1.500 dikurang 700 masih sisa 800.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu namanya win is win, dan itu bukan cut loss ya. Tapi apa gitu, lupa saya namanya. Nah, jadi posisi plus itu. Nah, kemungkinan kedua, bagaimana kalau posisinya ternyata tidak maksimal? Tentu kita biarkan saja. Biarkan dalam arti kita masih yakin bahwa ini akan nutup pada waktunya. Dari mana? Tentu dari informasi mengenai harga tertingginya. Nah, itu yang kita cermati teman-teman. Harga tertingginya itu yang menjadi pertimbangan apakah harga akan kembali ke harga yang kita floating loss. Cek coba ya bagaimana sih prakteknya KRYA, karya KRYA. Nah, ini kan naik ya, kita misalkan floating di sini nih kan. Ini ketika open sama dengan low, ternyata dia turun dan masih di situ-situ saja. Tapi KRYA ini masih baru teman-teman, masih baru ya. Kita cari yang lain aja, cari yang misalkan ENRG nih, ENRG. Nah, kita bisa nyantol di situ, maka kita lihat ada harga tertingginya ada gak? Kita cek, kalau masih ada harga tertingginya, dimungkinkan dia akan ke situ lagi, teman-teman. Masih ada teman-teman. Harga tertingginya di 2
90. Sekarang masih di harga 284. Ada kemungkinan, meskipun ya kita masih ada kemungkinan turun, tapi turunnya ini tidak perlu khawatir berlebihan karena juga ada strategi lain. Apa tuh namanya? Averaging menggunakan fraksi harga. Nah, yang belum tahu fraksi harga boleh cek ke video-video sebelumnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan, kita diskusi bersama, karena posisi kita sama-sama berusaha mendapatkan cuan secara istiqomah, konsisten, dan mendapatkan manfaat dari pasar modal Indonesia. Oke, saya kira itu dulu. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman yang baru mulai masuk saham. Saya doakan Anda semua sukses di pasar modal. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.